Banyak caleg-caleg tuh zaman sekarang yang kemarin itu berlomba-lomba pengen naik. Wah, yang menang si Komeng. Uhuy dong, kalau saya ngomong Komeng, uhuy gitu dong. Sedikit yang nyoblos, yang menang malah yang wajahnya. Maka kalau sekarang ini kita bingung pipinya Romo Edi yang mana ya? Ya, dibandingkan dulu datang, karena dia sudah melihat pengalaman Gunung Tabor ya. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya saya lebih suka berkhotbah tentang gunung yang pertama sebetulnya. Tapi Romo Edi ngambil gunung yang pertama. Ya, maka ya terpaksa saya geser ke gunung yang kedua, yaitu Gunung Tabor. Para murid itu kesenangan di Gunung Tabor, melihat kemuliaan yang begitu indah, lalu berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Mari kita bikin tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya apa? Ketika kita melihat peristiwa kemuliaan, kita itu pengen menetap di situ, pengen stay di situ, dan tidak mau turun, ya, tidak mau turun. Orang kalau udah naik melihat kemuliaan itu biasanya susah disuruh turun. Contoh, banyak caleg-caleg tuh zaman sekarang yang kemarin itu berlomba-lomba pengen naik. Wah, yang menang si Komeng. Uhuy dong, kalau saya ngomong Komeng, uhuy gitu dong. Kalian kurang ikut tren ya. Jadi ternyata yang ganteng-ganteng, yang di make up dulu, di foto, itu ternyata sedikit yang nyoblos, yang menang malah yang wajahnya. Ya, malah si Komeng yang menang. Terus yang kalah pada ngapain? Ada yang sumbangan konbloknya dibongkar lagi. Kalian yang nggak nyoblos saya, konbloknya nggak jadi disumbang, ditarik. Ada yang naik pohon, loncat atau gantung diri kah? Ya. Terus ada yang duitnya diminta lagi. Ada bahkan yang karena tahu keluarga itu tidak nyoblos dia, lalu kuburan keluarganya dibongkar. Kalau Anda ngikutin Instagram, itu ada peristiwa macam-macam tentang caleg-caleg yang gagal naik. Ya. Tapi yang sudah di atas biasanya juga nggak mau turun nih. Ya. Kalau udah menikmati kemuliaan, itu susah untuk turun. Ya kita nggak usah ngomong politik-politik jauh-jauh lah, Anda sudah tahu semua. Yang namanya kalau udah menjabat, untuk turun itu biasanya susah. Ya. Nah, para murid juga gitu, ketika melihat kemuliaan kan kecenderungan kita itu adalah pengen tetap tinggal di situ dan merasakan kemuliaan itu selama-lamanya. Romo Edi sudah mulai, ya kan? Kalau sudah melihat kemuliaan di Samadhi, nanti pulang ke Ruteng tahu rasa dia. Maka dia bilang sekarang nih kalau ada makanan enak di meja makan, sikat. Paus Fransiskus mengatakan tidak boleh meninggalkan satu butir nasi pun. Maka yang paling menyenangkan tuh ngajak Romo Edi makan, selalu bersih, ya kan? Sepertinya selalu ada tempat di perutnya. Maka kalau sekarang ini kita bingung pipinya Romo Edi yang mana ya? Ya, dibandingkan dulu datang, karena dia sudah melihat pengalaman Gunung Tabor, ya. Tapi suatu saat kita juga harus siap, pengalaman harus turun dan Yesus harus masuk Yerusalem. Ini problemnya. Sebetulnya Yesus ngajak para murid itu naik Gunung Tabor bukan supaya berhenti di Gunung Tabor itu, tapi untuk melihat bahwa habis Gunung Tabor ini, mari kita turun ke Yerusalem. Aku akan masuk ke sana, ditangkap, menderita, disalib, mati. Tapi kalian sudah melihat akan ada janji kemuliaan seperti ini.
Maka saya kira Bapak Ibu, hidup kita ini kan macam-macam peristiwanya. Ada peristiwa mulia, ada peristiwa salib, ada peristiwa mulia, ada peristiwa salib. Tapi saya ketemu tukang becak di Jogja ya, dia sedih sekali pernyataannya. Dia bilang, ya Pak, namanya juga hidup seperti roda katanya. Saya pikir kan kalau roda kan kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Ini enggak, dia bilang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kempes, kata dia gitu. Jadi enggak ada bagus-bagusnya sama sekali hidup dia. Bisa jadi ada hidup kita yang kayaknya sepanjang hidup itu enggak ada bagus-bagusnya, ya. Tapi kita kasih pertanyaan, apa benar hidup kita itu enggak ada bagus-bagusnya, enggak ada bahagianya, enggak ada peristiwa mulianya. Peristiwa mulia, kebahagiaan itu kan gak harus dengan kita diukur dengan uang dan materi yang besar. Ya, kadang-kala kumpul, main gitaran, nyanyi-nyanyi, itu juga kan gak butuh biaya besar. Ya, dan itu kita bahagia. Sehingga kita itu bisa menemukan pengalaman Gunung Tabor kita masing-masing. Jangan diukur dengan materi, dengan kemuliaan yang sifatnya itu sesuatu yang bisa diukur dengan uang dan seterusnya. Maka saudara-saudari, mari kita syukuri pengalaman Gunung Tabor ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajak, mari kita turun, kita jangan takut. Ibu-ibu sekali lagi jangan terlalu sering ngeliatin foto waktu Anda umur 20 ya. Mulailah siapkan yang tadi Romo Edi bilang ya, rambut mulai yang hitam sudah mati, ganti yang putih dan seterusnya. Ya kita semua akan begitu ya. Kemarin seharian itu saya rutenya rumah duka kuburan kemarin itu ya. Dan bagaimana saya melihat ada yang meninggal umur 80, ada yang meninggal teman sekolah saya umur 50. Padahal baru kumpul di sini reuni sama saya, nginep di Samadi ya, nyanyi-nyanyi, makan-makan. Baru 10 hari lalu reuni seperti itu. Tiba-tiba hari ini saya misa requiem untuk dia. Ya, kadang-kala kita nggak bisa tebak ya. Ada peristiwa mulia, peristiwa salib, peristiwa mulia, peristiwa salib, dan Tuhan selesaikan kita jatahnya di titik yang mana itu sungguh kita tidak tahu. Maka saya kira kalau bacaan hari ini tentang peristiwa Yesus dimuliakan, jangan berhenti di situ. Karena di awal tadi Romo Edi udah jelasin kan, setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, maka mengajak naik ke Gunung Tabor melihat kemuliaan. Tapi lalu setelah itu diajak turun lagi untuk masuk ke Yerusalem. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita ada janji kemuliaan, tapi juga harus dilewati lewat jalan-jalan yang tidak mudah. Persoalannya generasi zaman sekarang itu kadangkala tidak gampang untuk diajak menderita. Kalau angkatan saya umur 50-an ya, mungkin masih ngelihat bapak ibu kita ini orang miskin. Ya, generasi pertama itu masih susah, nggak punya apa-apa, masih lihat rasanya makan pakai nasi, garam, parutan kelapa, nggak punya apa-apa, itu biasa gitu. Sehingga ketika kita ngelihat bapak ibu kita kerja keras, maka angkatan umuran saya itu masih bisa diajak untuk kerja keras. Tapi repotnya generasi ketiga, cucu ya, generasi ketiga, anak-anak yang umuran mungkin remaja, mungkin sekarang ini SD, itu kan udah nggak sempet lihat opa omanya miskin. Opa omanya udah sukses, papa mamanya sudah hidupnya enak, lalu nggak ngelihat hidup susah. Sehingga lalu untuk diajak kerja keras itu kadang-kala susah. Dulu saya waktu mau sekolah harus naik sepeda sekitar 30 menit. Lalu dari naik sepeda saya titipin sepeda di masjid. Setelah turun di masjid saya nyegat angkot. Kalau angkotnya nggak mau terima kita, nggak mau angkut kita karena bayarannya cuma cepek atau berapa dulu ya. Maka lalu kita nyegat mobil losbak. Mobil bak terbuka yang buat loncat sana, loncat sini, baru saya sampai sekolahan. Itu biasa, setiap hari saya begitu. Tapi anak-anak zaman sekarang kan beda. Selalu bapak ibunya sudah punya mobil. Mobil 1 buat anak pertama, mobil 2 buat anak kedua, dan seterusnya. Ada yang begitu.
Sepeda juga sekarang udah pakai sepeda listrik. Kemarin saya ngeliat bocah-bocah main di kuburan ya. Mainnya di kuburan karena mungkin lahannya yang luas di kuburan gitu. Pakai sepeda listrik mereka, sut. Enak sekali ya, nggak genjot. Bagi saya itu simbol apa? Mungkin anak-anak zaman sekarang keenakan apa-apa segalanya itu teknologi sudah canggih. Ada generasi, sebutannya generasi rebahan. Saya baru dapat teks lagunya, ada lagu judulnya Generasi Rebahan. Kurang lebih begini ya. Kalau orang lain bisa melakukan, kenapa mesti gua yang melakukan? Kalau orang lain bisa, kalau orang lain nggak bisa, apalagi gua juga nggak bisa. Gua rebahan, pikirkan masa depan. Ya. Seharian gua tidur, wujudkan impian. Nah itu ada lagu judulnya Generasi Rebahan. Sedangkan generasi saya diajarin, lu bangun siang, rejeki dipatok ayam. Artinya nggak kebagian rejeki, males-malesan, telat, nah udah rejeki diambil orang. Ya. Maka buat saya ini suatu situasi yang harus kita ajar juga. Hidup mungkin harus bekerja keras, jangan takut melewati salib, kesusahan dan penderitaan. Kemuliaannya nanti, syukur boleh mencicipi sedikit kemuliaan di dunia ini, tapi pasti ada janji kemuliaan abadi di surga. Amin. Amin.